itu tentang puasa Senin Kemis, Mas. Kita sebagai orang Jawa ya tentunya yang sangat umum sekali ada yang namanya puasa weton ya, Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu apa perbedaan puasa Senin Kemis dan puasa weton, Mas? Tadi sudah kita jelaskan tentang puasa Senin Kemis, di mana kita mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Tetapi sekaligus kita juga mempelajari kenapa Rasulullah berpuasa Senin Kemis, kan begitu ya? Karena banyak nih, hampir semua loh ya, mengikuti puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, pokoknya ya. Ikut-ikutan karena tidak paham. Okay. Tapi kan ya kepahaman setiap orang berbeda-beda. Balik lagi ke sana, Mas Yahya. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau jenengan tanya apa perbedaannya puasa Senin Kemis dan puasa weton, kalau buat saya tidak ada bedanya, Mas Yahya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, sama. Kalau Rasulullah berpuasa Senin Kemis karena di hari kelahiran beliau, ya. Senin itu tadi ya. Iya, ya. Maka saya sebagai orang Jawa, saya akan melakukan puasa weton. Puasa weton itu hari kelahiran kita, Mas Yahya. Di mana kita meyakini ya ada 7 hari, ada 5 pasaran. Ya, yang disebut 7 ini adalah harinya, yang 5 ini adalah pasarannya atau weton, Mas Yahya ya. Nah, saya lebih senang begini daripada ikut-ikutan puasa Senin Kemis misalkan, kan ini yang tahu yang menjalankan, Mas Yahya. Nah, ketika saya mau menjalankan sebuah amalan atau yang kita sebut salah satunya adalah puasa, ya saya lebih senang puasa weton, Mas Yahya. Puasa di hari kelahiran saya sendiri. Karena yang tahu, yang tahu maksud, yang punya tujuan di dalam menjalankan puasa, yaitu kita sendiri, Mas Yahya. Jadi saya akan melakukan puasa di weton kelahiran saya. Kalau misalkan lahir saya hari Senin, ya saya akan puasa di hari Senin. Nah, kemudian saya akan puasa juga di hari Kamis. Kenapa? Ya karena itu merupakan hari ketiga dari hari kelahiran saya. Nah, tapi banyak yang nggak paham sih, Mas. Kenapa harus puasa Senin? Kenapa harus puasa Kamis? Karena ikut-ikutan tadi ya, Mas. Karena ikut-ikutan. Mas Wahyu tadi karena hari ketiga, apa namanya kalau di Jawa itu? Sebetulnya hari kelima itu cuplak sih, Mas Yahya. Ya, cuplak, atau ya di hari ketiga itu lebih ke untuk keselamatan kita, Mas Yahya. Berarti kalau kita lahir hari Selasa, puasa berikutnya di hari Jumat gitu. Di hari Jumat, tapi jarang sekali. Kebetulan saya ini jarang sekali melakukan itu, Mas Yahya. Saya lebih fokus dengan weton kelahiran saja. Berarti yang saya puasai itu di hari kelahiran saja. Hari kelahiran saya setiap hari apa, misalkan teman-teman setiap Sabtu Pahing misalkan, ya udah kita puasa setiap Sabtu Pahing. 1 bulan sekali berarti ya? Iya dong, 1 bulan sekali. Nggak harus tiap minggu? Nggak harus, ya kembali bebas saja sih, Mas ya. Kalau itu tergantung, balik kan tergantung, kita ngerti maksudnya, ya tentu kita punya niat atau punya tujuan, ya nggak ada masalah. Nah, dari penjelasan Mas Wahyu, saya menangkap, berarti kalau kita melakukan puasa Senin Kemis, itu puasa untuk hari kelahiran Nabi dong? Ya, iya namanya kan kita ikut-ikutan aja. Iya, karena kita ikut-ikutan, ya toh. Oh, Kanjeng Nabi puasa setiap Senin Kemis, tapi kita ini nggak ngerti maksud dan tujuan Kanjeng Nabi puasa di Senin Kemis itu apa, kan kita ini nggak ngerti, Mas. Yang tahu kan beliau. Nah, kita ini hanya mengikuti saja. Kemudian kita ikut-ikutan puasa setiap Senin Kemis, nggak disesuaikan dengan niat dan tujuan kita, ya nggak ketemu itu kalau saya. Tapi kan ini bebas saja, Mas. Saya bebas loh ya, bebas. Nah, iya, kenapa kok kita tidak puasa di hari kelahiran kita gitu loh ya? Loh ya, yang paling bagus ya malah kita puasa di hari kelahiran kita, di weton kita, Mas Yahya. Ya ini kan kita belum mengupas puasa weton ini tujuannya untuk apa, ya tentu kan bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita. Intinya kalau disuruh
Mas Wahyu lebih memilih puasa Senin Kemis atau lebih memilih puasa weton? Ya saya lebih memilih puasa weton karena saya akan melakukan hal yang memang saya pahami. Kalau yang saya tidak pahami, ngapain saya harus ikut-ikutan? Nah, biarpun teman-teman harus paham juga bahwa pada hakikatnya puasa ini adalah sebuah kebaikan. Gitu loh Mas Yahya. Mau puasa setiap hari, puasa seminggu sekali, puasa sebulan sekali. Inti daripada puasa ini hakikatnya adalah kita mengendalikan diri kita. Mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan pola pikir. Di mana pola pikir ini pintunya melalui mata, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga Mas Yahya. Ini poin yang sangat penting sekali. Jadi janganlah terjebak dengan sarananya, dengan medianya, tetapi belajarlah paham dengan hakikatnya atau apa yang terkandung di dalam puasa, sehingga kita nanti bisa dapat manfaat. Kalau orang ngerti itu kan enak sama saya. Kita ngerti, oh saya puasa itu untuk ini loh. Puasa itu harus begini-begini. Nah kita paham itu, nanti kita insya Allah akan dapat manfaatnya mas saya. Nah, kebanyakan orang ini terjebak. Oh puasa harus sahur pagi hari subuh, nanti buka puasa harus maghrib misalkan. Ini masih terjebak mas Yahya. Yang namanya syariat atau sarana saja mas Yahya. Syarat. Oh syaratnya orang berpuasa itu kan banyak sebetulnya, tapi salah satu contohnya adalah kita nggak makan, nggak minum. Nah ini orang banyak terjebak di sana mas Yahya. Nggak ngerti gitu loh. Ya tapi kan ya setiap orang beda-beda sih, nggak ada masalah. Nah, sekarang saya mau tahu apa manfaat dari puasa weton itu sendiri, Mas? Manfaat dari puasa weton, balik lagi, niat dan tujuan setiap individu kan berbeda-beda, Mas ya. Ya kita bicara puasa itu bicara tentang keyakinan, ya. Kalau kita sudah bicara tentang keyakinan, tentu setiap orang maksud dari meyakini sebuah hal itu kan ada tujuan kan mas ya, ada sebuah pencapaian yang harus diraih kan begitu toh mas ya. Nah, kalau saya lebih ke saya puasa weton itu bagian daripada merawat diri saya, diri pribadi tentunya mas ya, merawat diri pribadi saya ya. Saya bersyukur ya atas kehidupan yang sudah saya nikmati ini. Kemudian saya meyakini di dalam hidup saya bahwa hidup saya ini ada yang berkehendak. Maka dengan berpuasa inilah salah satunya. Maka saya meminta, atau mungkin bisa dikatakan tidak meminta lagi sebetulnya mas ya. Kita meyakini, mengimani mas ya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, itu semuanya akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pasti semuanya akan terwujud. Biarpun tentu di dalamnya ada banyak mas ya. Kalau kita bicara perjalanan kita ini bisa sampai di tujuan, kan nggak harus mulus-mulus terus mas ya. Ya ada kalanya kita melewati tikungan, jurang turun, naik, bermacam-macam lah. Bahkan hambatan-hambatan yang lain. Tapi poinnya adalah kita akan sampai di tujuan kita. Jadi berproses. Karena banyak orang terjebak puasa, weton, ingin ini, mintanya itu instan mas ya. Jadi seperti kayak ada pamrih mas ya. Ini sudah salah sebetulnya. Jadi melakukan puasa itu sebetulnya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri untuk mengenali jati diri kita. Kalau mengenali jati diri kita, maka kita akan paham. Kalau sudah paham, maka kita akan tahu kita harus bagaimana. Orang paham itu melangkah lebih enak, Mas ya. Karena ngerti, karena paham, karena tahu gitu loh. Nah, apa puasa weton ini juga termasuk untuk merawat sedulur papat yang ada di pribadi kita? Oh iya, jelas. Untuk pengertian Jawa ya. Untuk pengertian kita sebagai orang Jawa. Ya puasa weton itu sebetulnya ya apa kalau bahasa Jawanya ngudi. Ngudi sedulur papat.
Jadi puasa weton itu, makanya tadi saya katakan puasa weton itu adalah mengenali jati diri. Nah, jati diri kita, asal usul diri kita, unsur yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah paham, kita mengenali, kita rawat Mas Yahya, ya mudah. Hidup kita ini nggak akan susah, mudah. Bukan berarti mudah itu terus nggak ada kesulitan loh ya. Tetapi kalau bisa dikatakan mungkin dari 1 sampai 100, mungkin ada 1-2 kesulitan itu kan yo kecil banget dong Mas Yahya, ya. Lebih dimudahkan karena cara berpikir kita, hati kita itu lapang sekali, sehingga komunikasi antara otak dan juga hati ini sangat bagus sekali komunikasinya Mas Yahya. Nah, ini yang nggak mau orang-orang ini belajar tentang ini. Kebanyakan lebih ke puasa weton ini seolah-olah dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang gimana-gimana gitu. Nggak ada. Murni itu mengenali jati diri kita. Mengenali jati diri kita di mana kita memang ya sebagai orang Jawa ya, bahkan itu bisa diurai satu persatu Mas Yahya tentang sedulur papat itu tadi. Tentang unsur yang ada di dalam diri kita. Jadi ya mungkin jadi panjang juga ini kalau dijelaskan Mas ya, kurang lebih begitulah Mas ya. Intinya puasa weton lah ya. Ya, kalau kita puasa weton pasti terwujud Mas semua keinginan kita. Loh, yang balik lagi tergantung pribadi masing-masing Mas Yahya. Ya, saya punya cangkul sama dengan cangkul yang dimiliki oleh Mas Yahya. Jadi cangkulnya Mas Wahyu ini dengan cangkulnya Mas Yahya itu sama. Karena kita beli di toko yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan kualitas yang sama tentunya. Tetapi kalau kemudian diperdalam, ditanyakan, apakah hasil daripada mencangkul yang dilakukan oleh Mas Wahyu dan Mas Yahya pasti sama? Nggak kira sama ya? Nggak kira sama. Tergantung siapa yang mengendalikan, siapa yang menggunakan, siapa yang memakai cangkul tersebut. Betul nggak? Betul. Bisa jadi cangkulnya Mas Yahya nggak dirawat, terus tumpul. Betul nggak? Ya. Ditambah lagi Mas Yahya males-malesan mungkin, atau melakukan ketika nyangkul setengah hati mungkin. Nggak benar-benar dengan semangat, dengan keyakinan yang tinggi, enggak dengan perjuangan yang keras mungkin. Ya ini yang membuat hasilnya berbeda. Makanya kalau kita bicara tentang puasa, tolak ukurnya ada di mana? Ada di pribadi masing-masing. Jadi nggak bisa diukur karena, oh itu dia sering melakukan puasa weton. Oh ini puasa wetonnya jarang-jarang. Oh ini puasa wetonnya cuma berapa jam. Oh ini sehari semalam, dan lain sebagainya. Yang balik lagi tetap tolak ukurnya bukan di sana, karena itu kita bicara hanya tentang syariat saja. Hakikatnya atau niatnya yang tahu pribadi masing-masing. Oke, tata caranya gimana Mas kalau melakukan puasa weton? Waduh, dikejar lagi saya. Tata cara puasa weton. Apa sama kayak puasa yang kayak puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis Mas? Yang harus sahur dulu di jam 3, kemudian buka puasanya di maghrib Mas. Sama. Ya makanya tadi sudah saya katakan, jangan terjebak dengan syariat, tapi pahamilah hakikatnya. Ya, nah kalau kita bicara syariat itu balik lagi setiap orang ya beda-beda loh Mas ya. Ada yang dimulai puasanya dari jam 6 sore misalkan, ya. Ada yang dimulai mungkin dari jam 12 malam. Ada yang dimulai dengan sahur mungkin di pagi hari subuh Mas Yahya. Itu hanya tata cara. Ya. Itu hanya tata cara. Yang menciptakan siapa? Manusia. Yang menciptakan tata cara berpuasa itu manusia. Nah, kalau saya nggak mau terjebak di sana Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang puasa weton, di mana di situ adalah kesadaran diri untuk mengenali jati diri, ya terserah sak sadarmu. Arepe kowe ku poso
mau buka puasa, mau enggak, mau jam berapa sampai jam berapa. Yang tahu kualitasnya siapa, Thomas? Ya pribadi sendiri ya. Pribadi sendiri. Sama halnya begini sudah. Ya, kalau Mas Yahya sama Mas Wahyu, kita berangkat bareng, pergi ke musolah atau ke masjid untuk kita melakukan sholat, Mas Yahya. Tak kasih contoh saja ini. Mas Yahya dengan pakai jubah mungkin, wah, supaya kelihatan benar-benar kayak benar-benar muslim banget lah pokoknya. Ya, Mas Wahyu juga demikian. Mungkin pakai sarung, pakai kopiah. Nah, kemudian kita melakukanlah ibadah, yaitu kita sholat. Kalau syariatnya sudah jelas, tata cara aturan sholat itu sudah jelas, betul enggak Mas Yahya? Iya. Bahkan sebelum sholat kita harus ambil wudhu dulu, Ya. barulah kita lakukan sholat kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, hakikat daripada sholat, kalau kita bicara keyakinan iman kita, kira-kira bisa dipastikan nggak bahwa Mas Yahya dan Mas Wahyu imannya pasti sama dan hasilnya pasti kita pastikan sama? Oh, Mas Yahya di musola khusyuk banget, kelihatan banget dengan bajunya, dengan cara sholatnya udah bener, pasti diterima oleh Allah misalkan. Belum tentu ya. Ya kan belum tentu. Yang tahu kan pribadinya Mas Yahya. Karena bisa jadi apa yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Mas Yahya. Contoh, sholatnya sudah benar, tata caranya wis bener kabeh, wis khusyuk, ketoke. Tapi ning jero atine, ning jero pikirane misalnya mikir ke gendakane kancane, ya kan? Mikir ke utange tonggone, betul enggak Mas? Mikir ke saingannya di pekerjaan misalkan. Loh kan kita tidak tahu Mas. Inilah yang disebut kita harus paham mana syariat, mana hakikat. Itu kalau menurut saya Mas saya. Jadi kalau jenengan tanya bagaimana tata cara puasa weton, mungkin nanti kita kupas sendiri versi Jawanya Mas Yahya. Tata cara puasa weton yang memang sesuai dengan apa yang saya pahami saja. Nanti kita bahas sendiri mungkin untuk itu. Jadi di sini kita bahas secara umum saja dulu bahwa puasa jangan terjebak dengan tata caranya, tapi ngerti dulu maksud dan tujuan ya. Jadi paham hakikatnya, paham syariat, paham hakikat. Oke, terima kasih mungkin atas jawabannya Mas Wahyu. Jadi sekarang saya lebih paham lagi tentang puasa Senin Kamis, kemudian puasa weton itu sendiri. Setelah saya simpulkan, yang penting kita ini ya, puasa di hari kelahiran kita ya, daripada kita puasa Senin Kamis tapi kita hanya ikut-ikutan. Loh iya, makanya paham dulu, paham dulu. Tapi balik ini ya terlepas persepsi. dari tujuan Iya, dari manfaat itu, tujuan dari puasa itu sendiri ya, tentunya tujuannya bahagia Mas. Iya, pastinya begitu Oke. Mas Yahya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.